Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi buat kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, menjadi seorang yang bijaksana merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama di dalam interaksi sosial kita, mulai dari keluarga, tempat di mana kita bekerja, bahkan mungkin di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita semua. Nah, itulah yang menjadi satu alasan penting ketika Salomo mendapatkan kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Allah. Nah, dia meminta kepada Allah bukan yang namanya kekayaan, bukan yang namanya kekuasaan, bahkan bukan yang namanya umur panjang, tetapi dia justru meminta yang namanya hikmat dan pengertian. Karena Salomo menyadari untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, untuk bisa memimpin bangsa Israel yang besar, diperlukan yang namanya hikmat dan pengertian. Karena dengan hikmat dan pengertian ini, dia akan menjadi seorang yang bijaksana. Dia akan menjadi seorang yang mengerti apa yang harus dia lakukan untuk menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu, di dalam 2 Tawaris 1 ayat 7 sampai dengan 11 dikatakan seperti ini. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja, menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau inginin, engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, dan nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku di atasnya. Aku telah merajakan engkau." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di sini dikatakan bahwa Salomo menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar, diperlukan yang namanya hikmat, diperlukan yang namanya pengertian, diperlukan yang namanya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa bijaksana merupakan sesuatu yang mungkin sulit untuk kita lakukan, tetapi firman Tuhan akan menolong kita untuk melakukannya. Di dalam Amsal 1 ayat 5 dikatakan, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Bapak Ibu, ayat ini memberikan rahasia bagaimana kita menjadi seorang yang bijaksana. Meskipun sulit, tetapi Allah memberikan cara, solusi bagaimana kita untuk menjadi seorang yang bijaksana. Yang pertama dikatakan untuk kita menjadi seorang bijaksana adalah kita belajar untuk mendengar. Ya, salah satu filosofi yang mungkin sering kita dengar adalah dikatakan bahwa hidup itu harus di mana kita berbicara itu lebih sedikit dan harus lebih banyak mendengarkan. Nah, itulah menjadi alasan saya pikir mengapa Allah juga memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Karena apa? Karena di dalam Yakobus 1 ayat 19 juga dikatakan, "Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Seorang yang bernama Andrew Carnegie mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan teman adalah dengan mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, kita menjadi belajar hal-hal yang baru, belajar sesuatu dengan baik. Bapak Ibu, yang pertama tadi bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang yang bijaksana, yaitu kita mendengarkan. Dan yang kedua yaitu kita
menambah ilmu dikatakan di situ. Ya, yang pertama dikatakan baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Nah, dikatakan jadi rahasia yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua adalah menambah ilmu. Menambah ilmu berarti apa? Menambah pengetahuan kita. Ya, dengan kita menambah ilmu atau dengan menambah pengetahuan kita berarti kita mau belajar dan belajar banyak hal di dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang sangat penting, yang akan menolong kita untuk lebih bijaksana, untuk menolong kita untuk lebih memiliki pengertian. Sepanjang hidup kita harus terbuka dan rendah hati untuk mau belajar banyak hal, belajar firman Tuhan, belajar memahami akan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita, dengan hikmatnya Tuhan, bukan dengan hikmat manusia. Dan ketika kita mau mendengarkan, ketika kita mau belajar, menambah ilmu, menambah pengetahuan kita, maka kita akan menjadi seorang yang punya pengertian, dan kita akan mampu untuk menimbang segala sesuatu dengan baik di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, ya, mari kita mau hendak mendengar, mau belajar, dan mau menimbang segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati.